Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu mendapatkan pesan ini ya. Reading timeless tanpa batas waktu. Oke, kita akan shuffle dulu layer pertama. Oke, energi kamu keluar nih. Karena apa? Ini first house. First house kata kuncinya arrival, kedatangan. First house itu kalau di natal chart, roda astrologi itu adalah rumahnya Aries ya, dan di sini juga ada emperor. Oke, first house itu berbicara tentang diri kita. First house itu tentang diri kita, konsep diri kita, cara kita menilai diri kita, apa yang kita proyeksikan kepada dunia, kayak apa yang dunia pertama kali lihat gitu dari diri kita gitu, dan sebaliknya apa yang kita tunjukkan pertama kali kepada dunia gitu. Misalnya kita kenal orang gitu yang mereka lihat pertama kali gitu ya, dan ini bisa sifatnya bisa sadar atau tidak sadar tergantung dari kamu berada di titik mana dari evolusi jiwa kamu gitu. Dan ini aku melihatnya seperti tema besarnya ini berhubungan dengan diri kamu gitu, dengan diri kamu dan evolusi jiwa kamu. Karena apa, di sini ada Knight of Pentacles. Mungkin gini ya, mungkin kamu dalam proses kayak membangun diri kamu, mendefinisikan kembali self esteem kamu, confidence kamu, pengembangan karakter, atau kamu lagi kayak invest nih, kayak melakukan sesuatu dalam hal pengembangan diri kamu ya, terutama dalam hal karakter. Bisa juga ada aspek lain, tapi intinya itu kayak kamu yang sedang mengembangkan diri kamu gitu. Dan ada faktor dari waktu lampau yang mempengaruhi kamu, kayak kamu melihat, mereview dari waktu lampau gitu. Apa aja yang sudah terjadi, yang sudah mempengaruhi evolusi jiwa kamu, yang mempengaruhi cara kamu melihat diri kamu, kayak kamu sudah mengintegrasikan belum part-part dari alam bawah sadar kamu, kayak kan kita tuh suka nggak sadar ya, misalnya hal-hal terjadi dari waktu kita kecil atau kayak pengalaman di waktu lampau, itu banyak yang masuk ke alam bawah sadar kita, mungkin itu menyakitkan, melukai kita, dan itu sangat signifikan. Jadi kita tekan terus ke alam bawah sadar, tapi karena dia masuk di alam bawah sadar, kita jadi nggak sadar bahwa banyak hal yang mempengaruhi perilaku kita, cara kita coping gitu, coping mekanisme kita, cara kita dealing dengan trauma, cara kita dealing dengan manusia, cara dealing kita dengan banyak hal lain, itu sangat dipengaruhi dengan apa yang terjadi di waktu lampau. Di sini Knight of Pentacles ya. Mungkin proses ini perlahan-lahan gitu ya. Mungkin ada fase dimana kamu capek juga sama diri kamu, kayak, aduh kenapa sih lo gini lagi, aduh kenapa sih lo nggak ada perubahan gitu. Kenapa lu nggak berkembang juga? Kenapa lu nggak belajar juga dari waktu lampau? Mungkin ada momen-momen di mana kamu sangat kritikal, sangat keras sama diri kamu. Tapi gini, aku sering bilang gitu ya, oke, kita belajar dari waktu lampau, tapi bukan berarti itu yang menjadikan kita untuk jahat sama diri kita sendiri, karena nggak ada poinnya jahat sama diri kita sendiri. Justru itu malah bikin kita makin jauh gitu, malah makin jauh dari versi ideal diri kita. Karena kalau kita tuh harusnya jadi orang yang paling apa ya, paling suportif, paling sayang sama diri kita di kondisi apapun hidup kita, di musim apapun hidup kita, mau lagi di bawah, di atas, lagi jatuh, lagi berjaya, kita tuh harusnya paling jadi orang yang paling suportif, paling apresiatif sama diri kita gitu. Kalau bukan dimulai dari diri kita, siapa gitu, siapa kita mengharapkan orang lain gitu. Orang lain itu kan nggak selalu ada di hidup kita, tapi kita tuh selalu ada di hidup kita ya kan, kecuali kita udah berhenti bernafas, seperti itu ya. Dan kamu mulai menyadari ini. Karena apa? Emperor ini adalah energi pemimpin. Energi orang yang pegang kendali atas hidupnya. Dan ini adalah energi kamu gitu. Ini waktunya kamu bersinar. Keluarkan sisi pemimpin kamu. Keluarkan api kamu gitu. Fire sign itu yang paling apa ya? Salah satu karakter yang paling jelas gitu pada fire sign itu ya. Apinya mereka, semangatnya mereka. Kayak passionnya mereka buat hidup. Kayak yang paling membedakan fire sign dan elemen api dan elemen lainnya itu adalah kayak ya itu semangat mereka gitu. Kamu bisa kelihatan gitu bedanya elemen api sama elemen lain. Kayak mereka tuh yang bisa jadi yang paling ceria, yang paling ekstra gitu, ekstra semangatnya, ekstra baiknya, ekstra ekspresifnya gitu. Sama seperti itu. Kamu di mana api kamu mulai pudar gitu. Kamu kehilangan ekstra semangat kamu tuh di mana? Ekstra ambisi kamu itu di mana? Emperor, ambisi, dedikasi, api, semangat. Emperor seperti itu. Fokus ketika matanya tertuju pada sesuatu hal gitu. Dan mentalitas fire sign elemen api itu ketika dia mau sesuatu, dia akan dapat, dia harus dapat. Dan problemnya kadang juga nggak sabar ya. Makanya di sini ada Knight of Pentacles.
salah satu problem dengan elemen api itu kesabaran gitu. Makanya karena kamu nggak sabar gitu, kadang kamu bisa jadi orang yang jahat atau kritikal sama diri kamu. Ingat, kalau bukan kamu yang jadi orang paling suportif sama diri kamu, paling sayang sama diri kamu, siapa? Siapa yang mau sayang sama diri kamu kalau nggak dimulai dari diri kamu? Atau apresiatif sama diri kamu? Dari masa lalu, Six of Cups ini sesuatu yang berbicara tentang masa lalu. Masa lalu itu sebuah pembelajaran. Oke, ada waktunya di mana kita pernah salah. Seperti itu ya, kita pernah salah. Ada waktunya juga di mana kesalahannya itu bukan kita yang buat, tapi ada sesuatu yang menyakitkan dan mungkin itu salahnya pada orang lain. Oke, nggak apa-apa. Itu bagian dari warna-warni kehidupan, bagian dari pembelajaran kita. Jika waktu itu misalnya orang lain yang melakukan kesalahan atau orang lain yang melukai kita, kita jadi belajar gitu ke depannya, kita jadi tahu nih kita harus bersikap gimana dengan orang-orang tertentu, dengan orang-orang dengan sifat tertentu, perilaku tertentu, kan kita jadi ada pembelajaran gitu. Seperti itu ya. Tapi dengan ini ya, jadi kayak aku mulai lihat perlahan-lahan kayak kamu tuh apinya mulai keluar lagi, semangatnya mulai bangkit lagi. Dan ingat, aku selalu tekankan, kurang-kurangin, kalau bisa dihilangkan gitu jahat sama diri kamu, kritikal sama diri kamu, dan keluar nih energi kamu nih Emperor. Karena Emperor ini energinya Aries. Jadi kayak Major Arcana itu, setiap kartunya itu merepresentasikan zodiak tertentu ya, dan Emperor ini adalah energinya Aries. Oke, dan dengan kamu kayak bangkit kembali, mengeluarkan lagi api dalam diri kamu, semangat lagi, mulai ambisius lagi, mulai apa ya, mulai fokus nih pada satu hal yang kamu mau. Di situ kamu menuju kebahagiaan kamu, wish fulfillment kamu, dream come true. Kamu bisa lihat iya, apa yang kamu manifest terwujud dari dalam realita kamu. Nine of Cups. Mungkin aku pernah bilang ya, angka 9, angka 9 itu angka yang dimana kita melihat itu atau menjalani itu sendirian. Angka 9 itu angka sendirian. Dengan Nine of Cups ini aku melihat bahwa ketika kamu fokus pada diri kamu dulu dan kamu menemukan kebahagiaan dengan diri kamu dulu, kayak fokus membahagiakan diri kamu dulu, kayak hal itu akan membawa efek pada banyak aspek lain lagi di hidup kamu ya. Juga gini, dengan Page of Pentacles di sini, apapun yang sedang kamu bangun ya, terutama yang fokusnya mengembangkan diri kamu, mengembangkan bisnis kamu, pendidikan kamu, pekerjaan kamu, kamu akan mendapatkan kabar ya, kabar yang menyenangkan terutama di dunia realita kamu. Yang aku bilang tadi, ketika kamu fokusnya ke diri kamu fokusnya mengembangkan diri atau bikin diri kamu seneng, kayak hal itu akan menambahkan efek-efek lain di aspek lain di hidup kamu gitu ya. Kabar baik ini bisa efeknya ke pekerjaan kamu, efeknya ke pendidikan kamu, atau aspek lainnya di hidup kamu gitu. Ini adalah komunikasi kabar baik yang kamu tunggu. Dan bisa jadi ini aku juga melihat bahwa orang-orang itu mulai memperhatikan bahwa wah, Aries udah berubah nih, wah dia udah glow up nih, wah dia udah bersinar nih, dia udah jadi versi dirinya yang baru nih. Kayak metamorfosis yang bahkan di titik dimana sampai orang-orang aja tuh sampai notice gitu, sampai orang ngeh kalau kamu udah berubah segitunya. Dengan The Moon di sini, ini adalah misteri ilahi gitu. Di titik di hidup kita gitu, kadang ada hal-hal yang kita mungkin pada saat ini kita belum pahamin, tapi nanti saatnya kita akan ngerti ya. Karena gini, ada quotes yang bilang when the student is ready, the teacher appears gitu. Ketika muridnya siap, gurunya akan muncul. Ketika kamu sudah punya hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, atau kesiapan untuk menerima apapun itu ya, menerima informasi, menerima blessing, menerima abundance, apapun itu yang mau kamu terima, ketika kamu sudah siap, semesta akan mendatangkan itu di hidup kamu. Dan ini berlaku untuk banyak hal gitu ya. Dan itu yang harus kamu pahamin gitu. Ada hal-hal yang kamu belum ngerti sekarang, tapi pada saatnya kamu akan ngerti dengan The Moon ini. Oke, satu lagi kita akan tutup reading ini. Ya kan? Kesempatan kedua. Aku melihat kayak kesempatan kedua untuk memulai hidup kamu lagi dari awal gitu. Mungkin ada hal yang signifikan gitu. Yang tadi aku bilang, sampai di titik kamu bertransformasi secara luar biasa, sampai orang-orang tuh ngeh gitu ya. Mungkin ada masanya dimana kamu kayak menghilang dulu atau menjauh dulu ya sebagian dari kamu, untuk apa ya, kayak membangun lagi diri kamu gitu.
Dan ini kayak semesta ngasih kamu kesempatan kedua nih untuk mulai lagi dari awal, untuk membangun lagi, untuk bermetamorfosis, untuk muncul dengan versi diri kamu yang baru. Jadi glow up gitu. Glow up nggak cuma secara fisik, tapi secara yang tadi aku bilang di aspek-aspek lain hidup kamu pun, di aspek hidup kamu yang lain pun kamu perubahannya terlihat gitu ya. Star-crossed, kamu tahu nggak sih ketika ada hujan meteor atau ada bintang jatuh gitu, kayak make a wish gitu, kamu akan melihat manifestasi kamu. Ini waktunya kamu berdoa, kamu visualisasi, kamu scripting, kamu kayak bikin intensi gitu apa yang kamu mau wujudkan ya. Ini waktu yang tepat. Dan yang tadi aku bilang, ketika muridnya sudah siap, gurunya akan muncul. Apapun itu ya, nggak cuma berbicara tentang informasi, juga tentang banyak hal lain di hidup kita gitu. Kayak kadang kita tuh mau menerima berkat, mau menerima abundant, tapi di dalam hati kita tuh, dalam hidup kita, atau kita tuh belum punya kesiapan untuk menerima gitu ya. Mungkin kamu belum mengerti ini sekarang, tapi kadang di dalam diri kita tuh ada semacam resistansi untuk menerima. Kayak ada menghalangi diri kita untuk menerima. Mungkin merasa tidak nyaman, mungkin merasa tidak layak, mungkin ada mental block lain yang menghalangi kita untuk menerima. Ini yang perlu kamu merenungkan ya. Kamu renungkan apa yang di dalam diri kamu yang menghalangi diri kamu untuk menerima. Oke, segitu aja dulu. Semoga bisa jadi bahan renungan, mungkin bahan refleksi juga. Dan segitu aja dulu readingnya kali ini. Sampai bertemu di reading berikutnya ya. Bye.